Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilia Safitri Hardi, absen 16 dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan mengenai bisnis plan PKWU saya. Yang dimana bisnis plan saya ini namanya adalah Salada atau bisa disebut sebagai salad ikan aja. Salad ikan aja ini disingkat menjadi Salada adalah sebuah bisnis di bidang kuliner yang menyediakan salad isi berbagai jenis ikan yang menyehatkan. Selanjutnya, di dalam presentasi saya ini kan terdiri dari visi dan misi, deskripsi produk, analisis pasar, rencana pemasaran, analisis SWOT, dan juga rencana keuangan. Yang pertama adalah visi dan misi. Visi saya yaitu menjadikan salad lebih dikenal oleh semua kalangan dan membudayakan hidup sehat dengan makanan bergizi. Sementara misi saya adalah mendirikan usaha kuliner yang menyediakan makanan sehat dan menggunakan bahan makanan yang alami dan bergizi, mengingatkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan mencukupi kebutuhan dengan memakan sayur-sayuran, dan yang terakhir menyediakan salad yang higienis dan mudah dijangkau bagi semua kalangan. Nanti akan ada di mana deskripsi produk ini yaitu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah logo produk, yang kedua arti logo, yang ketiga kemasan produk, yang keempat menu, dan yang terakhir ada media promosi. Yang pertama ini adalah logo produk dari Salada. Selanjutnya adalah arti logo Salada. Yang pertama adalah warna kuning pada logo Salada, yaitu sebagai kesan kebahagiaan dan kejayaan brand dan juga harapan untuk selalu bersinar di industri kuliner. Yang kedua itu adalah highlighting putih pada tulisan Salada ini melambangkan bahwa selalu menyediakan kualitas terbaik dan terjamin bagi pembeli. Lalu yang ketiga itu ada highlighting oranye pada bawah warna putih dan hitam pada tulisan logo Salada itu mempresentasikan para pembeli yang selalu memberikan feedback baik dan mendukung Salada. Seperti kesan-kesan baik para pembeli yang membuat Salada tetap berjaya di industri kuliner. Lalu selanjutnya adalah logo lingkaran pada logo Salada, lingkaran hitam di luar sebagai pondasi bahwa semua unsur di dalam lingkaran, siluet oranye, putih, dan nama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu saling melengkapi untuk keberhasilan kami di dunia kuliner. Lalu yang terakhir adalah warna hitam pada nama Salada sebagai kesan kuat dan kegigihan dalam mendirikan usaha kuliner dan bersaing secara sehat. Yang selanjutnya adalah kemasan produk, di mana kemasan produk salad wrap ini dibungkus dengan plastik kue agar tidak terbuka saat proses pengantaran, lalu dibungkus kardus seperti produk dan kemudian ditaruh tas kertas agar aman. Seperti ini. Jadi yang foto yang pertama ini adalah kertas kardusnya yang di luar, kertas coklat sebagai pembungkus di dalam makanannya. Ini saya buat sebuah poster untuk media promosi juga bahwa Salada delivery packaging kami ini sangat terjamin. Lalu yang kedua ini adalah Salada packaging makanannya itu dibungkus. Jadi Salada ini habis di wrap, salad wrap ini dibungkus lalu ditali, lalu dimasukkan ke wadah mika, baru dari wadah mika kardus ini dimasukkan ke wadah karton coklat ini. Jadi ini sebagai representasi bahwa kita akan selalu menyediakan produk yang higienis bagi pembeli. Lalu yang kedua ada menu dan harga menu pada Salada. Ini adalah poster menu kami yang akan beredar di kalangan masyarakat, yaitu ada menunya itu antara lain ada the baby salmon yang isinya ada handmade sauce, smoked salmon, cucumber, lettuce, red cabbage, nori cracker, baby spinach, dan cherry tomatoes. Sama seperti ketan tuna, itu
jika Captain Tuna isinya itu ikan tuna. Kalau the baby salmon itu dalamnya ikannya adalah salmon. Lalu yang ketiga adalah dori-dori-chan, di mana bahan utamanya adalah ikan dori, dan yang terakhir adalah seafood club. Seafood club ini isinya antara lain ada udang dan juga ada crab stick. Harganya pun bervariasi. Yang pertama the baby salmon itu bisa dibanderol dengan harga 42.000, yang kedua ada Captain Tuna dibanderol dengan harga 40.000, dan dori-dori-chan dan seafood club itu harganya adalah 38.000 rupiah. Lalu adalah media promosi Instagram. Jadi saya sudah membuat akun Instagram yaitu bernama @saladawrap, yang dimana ini sebagai media promosi kita awal mulanya. Dan ini di dalam Instagram kita ini ada menu, ada promo grand opening, dan juga ada profil kami dan juga cara pembelian. Seperti ini menu kita, dan kita juga menjelaskan isi di dalam salad wrap kita itu apa aja, dan ini adalah feed Instagram kita tentang menu-menu yang ada dan juga beberapa moto dari Salada Wrap. Lalu selanjutnya adalah pamflet feed IG. Ya, seperti ini. Jadi pamflet-pamflet yang ada di Instagram sebagai media promosi dan untuk menarik perhatian bagi para pembeli agar tidak bosan dan Instagram kita menjadi ramai karena banyak pembelinya. Lalu yang kedua ini adalah poster promosi. Saya sudah membuat poster promosi. Ya, ada dua. Yang pertama adalah grand opening Salada, dan yang kedua adalah bagaimana cara pemesanannya, bisa berupa WhatsApp, GoFood, dan GrabFood. Lalu selanjutnya adalah pemasaran, di mana kita akan jelaskan tentang analisis pasar dan rencana pemasaran kami. Yang pertama adalah analisis pasar. Di mana analisis pasar ini kita akan menargetkan usia produktif yaitu 15-64 tahun dan juga para remaja dari usia 12-24 tahun. Lalu produk yang dihasilkan adalah salad wrap yang berisi ikan salmon, tuna, dan dori, dan juga untuk pembelian kita juga akan menyediakan berupa via Gojek, mitra Gojek, dan juga mitra Grab, yaitu antara lain Gojek sebagai GrabFood dan juga ada GoFood. Lalu analisis pasar juga untuk menarik pembeli, kita itu akan menyediakan promo grand opening seperti diskon 20% pada poster sebelumnya, yaitu grand opening di mana semua produk Salada akan diskon 20%. Lalu segmen pasar yang dituju adalah semua kalangan dan harga akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Dan keunggulan produk saya adalah harganya terjangkau dengan kualitas tinggi yang pastinya itu cocok untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah rencana pemasaran, di mana rencana pemasaran kami yang pertama adalah pengenalan via Instagram. Jadi kita akan mempromosikan melalui Instagram, lalu kita akan melalui via WhatsApp admin juga. Lalu setelah itu kita baru mengadakan promo soft opening maupun grand opening, di mana promo ini terbatas dan bisa dilakukan selama kurang lebih 3 hari, ataupun kita juga bisa mengganti menjadi 1 hari. Lalu yang ketiga itu adalah outlet. Jadi kita akan mendaftarkan outlet kami di Gojek maupun di Grab agar pembelian customer itu lebih mudah. Jadi karena sekarang ini lebih banyak menggunakan via online, jadi biar terjaga kehigienisannya juga. Lalu yang terakhir adalah kita rencananya akan memberikan endorse sama influencer di Kota Malang, influencer biar mempromosikan Salada agar lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah analisis, di mana analisis ini adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
analisis SWOT yang pertama adalah kekuatan, di mana kekuatan yang kita miliki adalah keunikan. Yang pertama adalah keunikan, di mana salad wrap ini tidak seperti salad yang lainnya yang hanya berisi daging dan juga ayam, namun kita berisi ikan-ikanan. Dan salad kami ini dijual dengan harga terjangkau dan tidak mahal. Lalu outlet kami ini mudah dijangkau oleh Grab maupun Gojek, dan yang terakhir bahan produk kami terjamin dan higienis karena semua homemade dan sausnya pun handmade. Namun dari kekuatan itu kita juga memiliki kelemahan, antara lain adalah ini bersifat individu dan bisa memakan waktu yang lama karena hanya saya sendiri yang membuat. Lalu peminat makanan sayur-sayuran itu masih sangat sedikit di Kota Malang. Lalu modal usaha itu masih seadanya dan juga salad tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga adalah peluang, di mana peluang ini antara lain ada produk yang dijual termasuk unik, lalu produk yang dijual cocok untuk program diet maupun yang tidak diet karena ini mengandung gizi yang sangat tinggi, lalu minat konsumen yang sangat tinggi, dan produksi salad ini salad sayur terutama itu masih sedikit di Kota Malang. Lalu yang terakhir adalah ancamannya, antara lain adalah banyak produk salad homemade yang lebih menggiurkan dan terkenal, dan juga variasi menu termasuk tergolong sedikit daripada variasi menu salad sayur yang ada di tempat lain. Dan terus yang keempat adalah analisis rencana keuangan, di mana rencana keuangannya sudah saya hitung mulai dari produk kemasan, iklan, bahan pembuatan maupun promosi influencer, stiker produk, dan voucher. Dan semua budget ini di awal modal ini adalah sekitar Rp1.990.000. Mengapa bisa sampai segini? Karena bahan pembuatan yang kita gunakan itu produknya terjamin, dan memang produk kami ini lebih mengutamakan kualitas. Jadi bahan pembuatan kita itu antara lain ada mulai dari baby spinachnya, salmon segarnya, tuna, terus cherry tomato, terus wrapnya, dan itu tuh semua itu termasuk dalam bahan pembuatan. Sebenarnya produk kemasan ini bisa jadi dari kardusnya maupun juga plastik wrapnya. Sekian dari bisnis plan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.